Kemudian dalam kenyataannya, kemampuan desain grafis sangat dibutuhkan dalam segala bidang usaha. Untuk itu, sangat diperlukan pengetahuan tentang tips and tricks desain grafis, terutama pembuatan desain logo, untuk menghasilkan sebuah karya desain yang baik dan menarik. Nah, pada kesempatan kali ini, semua itu akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang tentunya berkompeten dalam bidangnya. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari beliau. Beliau adalah seorang brand designer and content creator yang memiliki berbagai kemampuan dalam bidangnya seperti graphic design fundamentals, public speaking, branding strategi, Adobe Photoshop, dan tentunya Adobe Illustrator. Selain itu, beliau juga berpengalaman menjadi seorang pembicara dalam berbagai kegiatan. Beliau adalah Mas Ayom Saputra. Halo Mas Ayom. Halo Mbak, Ayom Satrio ya Mbak ya, jangan diganti nama saya. Bukan Ayom Saputra ya. Gak apa-apa. Enggak, itu nggak dapat hasil itu kenapa nih? Baik, untuk itu langsung saja saya persilahkan kepada Mas Ayom untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih. Ini nggak tahu saya dapat rundown yang kapan ya, soalnya tulis saya 8.30. Kirain saya yang telat nih, kok malah linknya belum ada. Ya oke, terima kasih waktunya. Kita nggak punya banyak ini ya, nggak punya banyak waktu ya, jadi harus cepat mungkin ini pelatihannya. Oke, saya bisa share screen sekarang, Mbak? Bisa, Mas. Oke. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Kemarin kita udah ngebahas sedikit ya tentang logo di webinar yang pertama. Tapi kita belum bahas terlalu dalam. Kita akan perdalam di sesi kali ini. Minggu-minggu pada ikut webinar luar biasa. Ada kan yang bisa tidur sebenarnya. Tapi kan ikutan webinar ini. Great. Oke. Pertama-tama saya akan menyarankan kalian untuk nonton Zoom ini di HP ya mungkin ya. Supaya kalian bisa fokus buka laptop kalian dan ngikutin apa yang saya lakukan. Tapi kalau misalnya kalian nge-zoom laptop juga nggak apa-apa. Ini di record juga kan nanti mungkin bisa ditonton videonya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan langsung praktek sekaligus bahas beberapa teori tentang desain logo itu sendiri. Yang pertama-tama kita harus tahu dulu syarat dari sebuah logo. Ada 3 syarat dari sebuah logo, yaitu appropriate, memorable, dan simple. Oke, ada appropriate artinya sesuai, memorable mudah diingat, dan simple. Nah, kita akan ambil satu jenis logo di sini, satu logo di sini, logonya Apple aja ya. Oke. Di logo Apple ini, apakah dia memenuhi 3 syarat yang ada? Appropriate, memorable, dan simple. Nah, kita bahas dulu dari appropriate. Sesuai. Kira-kira brand Apple, ya kan? Brand Apple dengan icon buah apel ini sesuai apa enggak? Sesuai ya pasti ya. Secara harfiah sudah jelas Apple. Oke. Secara appropriate. Memorable. Logo ini membuat kalian mengingat Apple atau enggak? Karena unik gitu logo ini. Jarang yang pakai logo ini. Kalau misalnya ada yang logonya bentuknya kayak gini juga ikut-ikutan mereka gitu. Dan yang membuat memorable dari logo ini, logo icon Apple tuh sebenarnya ada banyak ya, dan mungkin bentuknya generik seperti ini. Cuma yang membuat mereka unik, yang membuat mereka memorable itu adalah gigitan ini ya, gigitan yang ada di buah apel ini. So, what it makes it memorable gitu, apa yang membuat itu unik. Lalu ada juga simple. Logo ini nggak ada shadow, nggak ada gradient. Logo ini dibuat dengan simple dan ada alasannya untuk hal itu. Kenapa kok logo itu harus dibuat dengan simple? Karena nantinya logo itu akan diaplikasikan ke berbagai hal, entah itu cetak maupun digital.
cetak, contohnya kayak logo di HP gitu, logo di HP kayak begini. Ini logo ini kalau misalnya nggak simple, logo ini akan sulit ditempatkan. Dia harus terlihat jelas di media yang besar dan media yang kecil. Dia harus terlihat jelas di media yang terang maupun media yang gelap. Itu adalah uh, racikan dari logo yang efektif. Kenapa kok di syarat logo ini nggak ada logo yang estetik gitu? Kan syaratnya appropriate, memorable, dan simple. Sesuai, gampang diingat, atau unik, dan simple. Kenapa kok nggak ada syarat estetik gitu? Karena in the end, ketika kalian membuat sesuatu yang estetik tapi tidak berfungsi dengan baik, ya tidak ada gunanya kayak gitu. Jadi usahakan untuk membuat sesuatu yang efektif. Segi estetika nanti kita akan bahas, oke? Nah, kita udah bahas tentang syarat dari logo yang efektif. Di sini ada beberapa tipe logo yang harus kita pahami. Kemarin kan kita udah bahas logo itu ada dua jenisnya. Jenisnya ada yang logo type dan ada logogram. Oke, logo type itu yang bentuknya huruf ya, tulisan. Logogram itu yang bentuknya gambar atau simbol. Nah, di sini kita akan mendalami lebih spesifik tentang jenis-jenis logo yang ada. Yang pertama ada pictorial, oke? Picture dari kata picture ya, gambar. Pictorial ini maksudnya tipe logo yang tipe logo yang merepresentasikan secara harfiah. Contohnya Apple. Contoh lain apa ya? Apple, Apple. Saya udah nyimpen contoh lain. Wait. Lalu ada contoh lain dari ini adalah Twitter. Nah, Twitter secara harfiah terlihat gitu. Itu adalah bentuknya burung gitu. Mungkin ada bisa lagi yang ngasih sampel, silahkan chat ya. Kalau misalnya ada yang bisa ngasih sampel dari pictorial lagi. Yang bisa ngasih sampel saya kasih OVO 20.000. Lalu ada simbol selanjutnya abstrak. Oke. Ada logogram yang bentuknya abstrak. Kalau tadi ada pictorial yang terlihat jelas, oke, ini adalah bentuk apel. Oke, itu adalah bentuk burung. Ini bentuk merak. Kalau CNBC ya ada ya. Kalian tahu kalau misalnya channel TV CNBC itu bentuknya burung merak. Nah, ada juga logo yang simbolnya itu abstrak, yang kita nggak tahu gitu. Contohnya kayak logonya Pepsi. Logonya Pepsi ini kan nggak ada apa ya, nggak ada gambar yang kayak begitu gitu. Kalian nggak akan teringat apa-apa. Mungkin beberapa dari kita akan keingat itu bentuknya kelereng. Cuma secara harfiah tidak bisa dijelaskan itu logonya apa dan punya makna tersendiri. Itu adalah logo yang sifatnya abstrak gitu. Jadi kebalikannya antara pictorial sama abstrak adalah makna ya, secara harfiah dan secara tersurat dan secara tersirat kayak gitu. Lalu di logo selanjutnya, wah ini ada chat satu nih. Firefox pictorial nggak mas? Good, Firefox pictorial, bagus banget. Siapa nih dari Ana FN? DM ke saya ya, nomornya yang mau diisi OVO. Firefox, ini udah ya, satu aja, ntar pada nyari sampel yang lain, bangkrut gua. Ana FN ini contohnya bagus. Firefox itu kan ada apa? Ada rubah ya, ada lambang rubah dan fox itu artinya rubah. Ya bener, pictorial, bagus. Nah, selanjutnya ada badge, oke? Logo yang bentuknya tuh kayak emblem. Contohnya kayak Starbucks Coffee gini. Contoh lain, oke, saya akan kasih contoh lain ya. Ada Starbucks Coffee, ada contoh lainnya Harley Davidson. Kalau misalnya kalian tahu, bentuknya tuh kayak badge, tahu kan ya? Yang kayak begini-gini ini ya. Nah, ini adalah contoh logo yang mengkombinasikan antara logo type dan logogram. Jadi ada gambar dan ada tulisan kayak begitu. Ini adalah badge. Lalu selanjutnya, coba yang bisa ngasih contoh logo badge selain Starbucks sama Harley Davidson silahkan chat. Oke, selanjutnya ada maskot. Nah, maskot ini udah jelas maskot ya artinya ya. Itu menunjukkan tentang personal ataupun karakter dari sebuah brand. Nah, kalau misalnya logo maskot ini mungkin kriteria simpel tadi nggak terlalu diperhatikan, tapi tetap simpel sebenarnya. Kalau misalnya kalian lihat logonya KFC ini contohnya,
Dia tuh cuma punya 1, 2, 3, 4 warna. Hitam, krem, putih, sama merah, ya kan? Dia cuma punya 4 warna, tidak terlalu detail juga ilustrasinya. Jadi mereka tetap menerapkan si sifat simple ini di maskot. Logo-logo maskot sering dipakai sama UMKM atau mungkin bisnis-bisnis kecil karena memang logo maskot itu lebih ke ranah yang ekonomis gitu. Jarang banget ada yang lain. Kalau logo badge kayak punya Jeko bukan Mas, siap, betul. EMA umum silahkan DM ke saya nomor OVO-nya. Ya, Jeko, bener. Logo badge ya, bener, Jeko. Kalau logo maskot saya nggak nyuruh nyebutin ya, soalnya banyak logo maskot, gampang. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang logo type. Logo type itu logo yang isinya huruf, oke, didominasi oleh huruf. Contohnya yang pertama logo type. Kalau logo type itu jelas ya, nama brandnya jadi logonya. Contoh nama brand Coca-Cola, logonya tulisannya Coca-Cola. Atau mungkin Samsung. Namanya Samsung, logonya tulisannya Samsung, kayak begitu. Itu adalah jenis logo type. Tapi ada juga logo type yang singkatan huruf. Contohnya HP, ya kan? Nah, itu namanya monogram. HP tahu kan brand HP ya? Brand HP tahu ya? Nah, HP atau mungkin IBM kalau kalian tahu itu adalah logo-logo yang sifatnya monogram. Coba yang tahu logo monogram yang lain silahkan chat. Satu orang lagi. OVO nih, 20.000 lumayan. Buat GrabFood kan lebih banyak promo. Satu hal yang kalian harus pahami sebelum kalian membuat logo, kenapa kok di sini kita pakai Adobe Illustrator, kenapa kita nggak pakai Adobe Photoshop atau aplikasi yang lain? Sebenarnya kalian bisa pakai aplikasi apapun yang sifatnya vector based, oke? Vector based itu gimana? Ya apa yang didesain itu dalam bentuk vektor, bukan dalam bentuk pixel. Saya akan bandingkan antara vektor sama pixel. Vektor itu sifatnya point, bukan pixel. Jadi antara titik lain ke titik lain dihitung secara matematika. Oke, kalau pixel itu kalian lihat video saya ini kalau di zoom kan kotak-kotak jadinya. Nah, setiap detail dari muka saya, setiap detail dari screen yang ada itu tuh dibangun dari kotak-kotak kecil bernama pixel. Oke, karena kita di layar ada setiap pixel tuh ada red, green, blue yang merepresentasikan. Nah, yang membedakan antara vektor dengan pixel adalah vektor itu punya kemampuan untuk menjaga detailnya dalam ukuran apapun. Diaplikasikan dimanapun. Contoh ya. Saya akan zoom in ke logo, kita akan zoom in ke logo Apple ini, ya kan? Logo Apple ini kita zoom in, dia masih belum pecah. Kita zoom in lagi, dia belum pecah. Kita zoom in sampai segede apapun, dia nggak akan pernah pecah. Kalau misalnya kita pakai vektor, kelebihannya ini. Dan logo itu harus seperti itu. Tadi kan saya udah jelasin di awal. Logo itu harus bisa diaplikasikan ke dalam media yang kecil maupun besar. Nah, ini fungsinya. Jadi fleksibilitas dari vektor itu luar biasa. Oke, ini digedein segede apapun dia nggak akan pecah kalau di vektor. Tapi, kalau kalian ngedesain logo pakai pixel, ada batasan di mana kalian bisa ngebesarin logo tadi gitu. Bisa jadi logo itu dicetak 2 meter masih belum pecah, tapi dicetak 4 meter logo itu pecah. Oke, chat satu. Siapa nih? Logo Louis Vuitton itu monogram bukan Mas? Yes, benar. Logo Louis Vuitton monogram. Siapa? Dia. Siapa ya tadi? Dia, Emma, sama Ana. Oke. DM ya. Kalau nggak DM, gue lupa. DM di sini. DM di Zoom aja. Nomornya berapa? Oke. Atau nanti DM di Instagram. Oke, terima kasih. Nah, balik lagi. Kita ke pixel sama vektor ya tadi ya. Nah, ini vektor kita udah jelasin tadi, dia fleksibel, bisa dibesarkan sebesar apapun harapanmu. Kalau misalnya logo yang sifatnya pixel, bukan vektor, ya. Ini kita ambil contoh dari HP ini. Ini saya cuma dapat sampel yang pixel, bukan yang vektor. Dan kalau misalnya saya gedein, lihat, udah lihat ya? Lihat, udah mulai kelihatan. Nah, ini adalah kekurangan dari pixel. Jadi kalau misalnya kita gedein, dia pecah, dia detailnya hilang gitu. Nih, ya kan? Hilang dia detailnya. Kalau misalnya kita gedein nih Coca-Cola nih, saya gedein segede apapun, nggak pecah dia, nggak pecah. Beda sama ini tadi, HP ini tadi. Bahkan garis lurus saya pecah gitu. Nah, ini ya yang membedakan antara
vektor sama pixel. Jadi kalau misalnya kalian mau ngedit, pakailah aplikasi yang vector based. Banyak aplikasi yang vector based, ada Illustrator, Adobe Illustrator, ada CorelDRAW. CorelDRAW itu juga vector based. Habis itu ada Affinity. Affinity juga vector based. Kalau kalian mau yang gratis, murah, dan legal, kalian bisa download Inkscape. Inkscape itu open source, kalian bisa pakai buat apa aja dan itu gratis. Kalau Adobe Illustrator ini kalian harus subscription selama setahun itu. Kalau saya Adobe Family itu subscription sekitar 8 juta. Jadi kalau misalnya kalian emang nggak punya biaya untuk itu, jangan ngebajak dari website Bagas 31, download aja Inkscape. Inkscape itu open source, oke? Dan kalau kalian udah punya penghasilan dari situ, kalian donate ke pembuatnya. Alright, next. Kita udah bahas tentang syarat dan contoh-contoh logo. Nah, sekarang kita akan fokus membahas tentang logogram. Karena kalau misalnya saya nulis logo type gitu ya, kalau misalnya saya ngajarin kalian tentang logo type, kayaknya kurang efektif. Contoh nih, saya mau bikin brand minuman jus-jusan gitu ya. Nah, ini saya mau bikin logo type nih. Saya mau bikin logo type buat jusnya, gampang aja nih saya bikin kayak gini, dikit cet gitu ya kan, kelihatan kayak daun. Saya gedein dikit. Habis itu saya kasih kotak di sininya. Jadi jus-jusan gitu. Ini udah jadi logo nih. Atau nih. Gampang banget. Kalau misalnya logo type itu kurang karakteristik ya kalau misalnya logo type menurut saya. Jadi kita nggak akan belajar logo type di sini. Terlalu easy. Kalian tinggal nyari font yang cocok aja terus kalian bikin logo type, bisa kalian bayar lisensinya. Kita akan bahas tentang logogram, oke? Dalam pembuatan logo, setiap kali saya dapat klien logo, saya itu punya roadmap sendiri untuk mencapai ke finish product gitu. Yang pertama, saya harus ada briefing, oke? Dulu waktu corona kita sering meeting, kayak ketemu di hotel mana atau ketemu di restoran mana, tapi semenjak ada corona ini, ya agak sulit. Tapi saya pastikan kita meeting gitu, kita ngobrol online, face to face, karena brief itu penting. Kalian kalau tahu banyak keluhan logo desainer, ternyata ekspektasi klien sama apa yang dibuat sama desainer tuh nggak sejalan gitu. Dan itu terjadi sering ya. Padahal itu bisa dihindari dengan cara meeting tadi gitu. Kalau misalnya kita visinya udah sama, hal itu sangat amat tidak mungkin terjadi. Nah, pertama saya akan briefing, yang kedua saya akan brainstorm. Setelah briefing tadi, yang saya tanyakan pertama kali di briefing adalah nama, lalu ada jenis usaha, lalu ada target usaha, lalu ada pesan. Nah, ini adalah 4 hal yang saya tanyakan ketika saya meeting dengan klien. Yang pertama nama, pasti karena logo itu nanti, logo itu bukan brand ya. Saya perlu jelasin dulu, logo itu bukan brand, jadi jangan terlalu berekspektasi apa-apa sama logo. Nggak mungkin sebuah usaha itu sukses karena logonya. Yang ada logo itu sukses karena usahanya gitu. Ya, itu perlu ditanamin dulu. Logo Nike contohnya, kemarin udah saya kasih contoh. Kalau semisal Nike nggak sebesar sekarang ya logonya bukan logo apa-apa gitu. Dulu waktu logo itu ada pertama kali, orang-orang juga ngerti kalau itu logo Nike gitu. Jadi logo itu bagian dari identitas. Itulah kenapa saya harus nanya nama. Karena nama itu juga bagian dari identitas, ya kan? Nama. Lalu yang selanjutnya ada jenis usaha. Jenis usahanya apa nih? Saya perlu tahu detail dia itu apa yang dia sediakan, apa yang dia tawarkan, barang apa yang dia jual, atau mungkin jasa apa yang dia tawarkan. Jadi kita perlu tahu dulu jenis usahanya apa supaya kita tahu karakter dia seperti apa. Lalu selanjutnya ada target usaha. Nah, targetnya itu ke siapa aja? Orang-orangnya siapa? Ini ntar logo yang melihat siapa aja. Apakah halayak luas tanpa terkecuali? Apakah bisnismen? Apakah orang-orang yang punya uang banyak? Apakah rakyat-rakyat menengah ke bawah? Itu harus jelas ya target usahanya siapa aja. Lalu selanjutnya terakhir ada pesan. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan di logo, tersirat aja, nggak usah terlalu spesifik. Ini sebenarnya yang agak salah dari pemikiran orang-orang ya. Kalau logo itu harus filosofis, harus bermakna tinggi, sebenarnya enggak juga gitu. Kamu bisa mengartikan apa dari centangnya Nike? Nggak bisa juga kan.
sebenarnya logo yang penting dari logo adalah dia punya ciri khas itu loh, ciri khasnya gitu. Jadi nggak perlu yang terlalu pesannya sangat amat kelihatan tuh, nggak perlu. Cukup eh, cukup ada ciri khasnya aja. Nah, ini pesan ini sedikit tambahan gitu di brief. Nah, setelah brief ini tersampaikan, saya akan melanjutkan dengan brainstorm. Brainstorm itu sesi di mana saya mengubah ide-ide klien dan saya tadi menjadi visual gitu. Contohnya klien ingin saya ajak kalian mikir nih, soalnya logo juga harus pakai kreativitas ya. Saya ajak kalian mikir. Contoh kliennya namanya adalah Kalula. Oke. Namanya Kalula. Jenis usahanya fashion wanita. Target usahanya jenis usahanya berarti baju muslimah. Target usahanya anak kuliahan, anak kuliah gitu, atau Gen Z. Gen Z, oke. Pesannya cantik dari dalam. Nah, kayak begitu. Contohnya nih, secara garis besar. Oke, Kalula. Dari segi kata-kata, Kalula itu apa sih artinya? Kalula abstrak ya kayak namanya ya, Kalula. Iya, Kalula itu artinya abstrak ya. Kita nggak tahu apa artinya Kalula. Artinya pekerja keras dan penuh keyakinan. Nah, ini bahasa dari bahasa yang tidak pernah kita dengar. Oke, kita harus cari tahu dulu makna dari Kalula ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu namanya mereka siapa kan. Nah, misalnya namanya ini adalah penuh keyakinan gitu. Lalu di sini ada baju muslimah. Produk ini ditawarkan baju muslimah. Lalu targetnya anak kuliahan atau Gen Z. Dan ada pesan cantik dari dalam. Nah, ini tuh bisa kita visualkan satu persatu dengan brainstorm. Contohnya baju muslimah. Oke, baju muslimah. Kita harus berpikir secara spesifik tentang baju muslimah ini. Dalam brainstorm sendiri, kita nggak spesifik mikirin logonya, tapi kita lebih mikir ke apa makna visual dari tiap kata yang muncul. Contohnya muslimah. Oke, muslimah. Apa yang bisa kepikir dari muslimah? Ide apa yang bisa kepikir dari muslimah? Hijab, kaligrafi, pintu-pintu di Cordoba. Hal serandom itu bisa kalian ucapkan dalam sesi brainstorm kayak begitu. Jadi kalian dapat di brainstorm tuh dapat dulu banyak ide, habis itu kalian kumpulin jadi satu. Nah, sekarang kita ke klien yang nanti kita akan jadikan sampel nih, si Amigo ini. Amigo ini sebuah restoran mie ya, restoran mie yang targetnya itu ekonomi menengah. Oke, kita kasih dulu namanya Amigo yang artinya ahlinya mie goreng. Oke. Targetnya mereka adalah masyarakat ekonomi menengah. Umum, ya kan? Oh, wait. Produknya mereka mie goreng. Spesifik. Nah, targetnya mereka ekonomi menengah. Umum. Nah, pesannya tadi ya ahlinya mie goreng. Nah, kita udah dapat empat ide brainstorm ini aja udah cukup sebenarnya. Nah, kita harus cari dulu nih ahlinya mie goreng. Oke, ahlinya mie goreng berarti produk yang nanti kita akan desain adalah tentang mie goreng. Oke. Dan dia pengen pesannya, pesannya bukan ini. Pesannya dia pengen jadi source of fun. Source of happiness. Nah, kita bisa mulai nyari ide. Saya sendiri kalau misalnya ini yang saya sarankan kepada kalian ya yang baru mau bikin logo, jangan mulai belajar aplikasi dulu. Belajarlah untuk gambar dengan tangan gitu. Karena gini,
dalam pembuatan logo sendiri, kalian itu menerjemahkan apa yang ada di otak kalian menuju sesuatu yang bersifat visual. Dan alat yang paling bisa menerjemahkan hal itu adalah tangan kalian gitu. Karena transfernya lebih gampang daripada kalian pakai mouse dan kalian hasil yang dihasilkan dari mouse langsung tanpa sketch itu saya yakin 100% akan jauh lebih generik dan tidak organik. Jadi usahakan kalian belajar untuk menggambar. Saya nggak ada bakat gambar dan lain sebagainya. Ya saya kasih tahu, ini kita semuanya lahir nggak ada yang bisa langsung jalan gitu. Nggak ada yang tiba-tiba nyanyinya bagus apa bisa langsung ngobrol gitu, nggak ada kan. Jadi ya mulailah belajar gitu. Saya juga nggak jago-jago amat gambar, tapi tiap kemana-mana saya selalu bawa sketchbook. Biasanya saya bawa yang lebih kecil kayak begini ya. Ini saya udah ganti karena yang ini udah penuh. Kalau kalian mau tahu saya brainstorm itu kayak gimana, semisal ada satu aja ide, contoh ya, ini saya nggak bisa pakai kamera di sini. Semisal saya ada ide gelombang, oke, saya ide gelombang. Saya itu nge-sketch berkali-kali. Contohnya kayak begini nih. Contohnya. Ide gelombang, itu ide gelombang doang ya? Itu satu sketch. Ide gelombang yang kedua, saya punya dua ide gelombang. Saya sketch lagi. Contohnya kayak begini. Oke. Jadi semakin sering kalian nge-sketch, maka kalian akan membentuk kreativitas kalian semakin bagus gitu. Nah, di Amigo sendiri saya mikirnya adalah oke, karena ini masyarakat menengah mungkin maskot lebih enak dan maskot yang harfiah kan. Karena mie goreng gitu. Nah, saya buat di sini ada mangkok dan mie nih. Dan saya pakai warna kuning gitu karena warna kuning itu source of happiness. Nah, di sketch saya kalau misalnya kalian lihat sebenarnya nggak jauh-jauh nih, ide-ide yang ada di sketch saya itu nggak jauh-jauh dari yang ada di sini, yang ada di screen. Ini ide yang ada di sketch ya, dan ini ide yang mau saya finishin di sini. Jadi sebelum saya gambar yang terakhir tadi itu saya udah bikin banyak gitu untuk gimana nanti logo ini bentuknya kayak gimana gitu kan. Jadi muncullah logo ini karena brainstorm tadi. Nah, sekarang kita menuju ke aplikasinya nih. Bagaimana kita mengaplikasikan sesuatu yang dari sketch ke layar komputer kita. Wait, saya akan pindahin beberapa gambar. Ada nggak nih? Oke, ini adalah contoh absurd yang saya buat ya. Nah, sorry, ini yang kita nggak bisa ngelihat screen di sini sih ya. Ini contoh absurd yang saya buat untuk logo yang sebenarnya di cancel, jadi nggak apa saya tunjukin di sini ya. Ini logo tentang ide gitu istilah kata. Jadi ada lampu, ada bola lampu dan ada otak. Yang sebenarnya nggak perlu, tapi ini request klien. Karena representasi ide itu kan ya udah lampu itu kan. Tapi beliau mau ada otaknya juga, jadi saya buat seperti ini. Nah, ini setelah sekian sketch saya come up dengan hal ini. Tapi perlu diingat jangan sampai kalian nunjukin klien kalian dalam bentuk gambar kayak begini ya, karena absurd juga. Pertama-tama kita perlu kurangin transparansinya dia. Di sini saya opacity saya bikin 20, cukup aja sebenarnya. Nah, dan kita bisa lock layer ya. Kita bisa lock layer, habis itu kita tambahin layer baru. Layer tuh fungsinya supaya kalian bisa gambar di atasnya. Kayak kalau kalian nerawang gitu kan, nerawang gambar, kalian tutupin kertas tipis. Nah, fungsinya kayak begitu. Jadi tadinya ini gambar kan tebel ya kan. Habis itu saya tutupin, saya kunci ini biar dia nggak geser-geser. Ini saya kasih kunci di sini. Jadi dia nggak geser-geser kanan kiri. Nah, saya buat layer baru supaya saya bisa gambar di atasnya. Nah, keunikan dari gambar-gambar yang kalian buat dari tangan adalah karena itu organik, itu akan sulit beradaptasi dengan sesuatu yang sifatnya geometris. Tapi kalian punya pilihan lebih banyak ketika kalian menggambar menggunakan tangan. Karena ketika kalian udah gambar pakai tangan gini,
kalian akan tahu di mana aja lokan-lokan yang kalian butuhkan. Contoh, saya di sini pakai free pen tool ya. Saya pakai free pen tool, saya bisa drag aja langsung ke sini. Misal, saya pakai free pen tool di sini ya. Kita buat curve di sini. Kita buat lakukan lagi di sini. Nah, yang enak dari sistem layer adalah kalian bisa ngelihat resultnya langsung kayak begini ya. Jadi layer yang belakang kalian matiin, kalian bisa lihat atasnya kayak gimana. Nah, di sini kita bisa punya dua pilihan. Kita bisa yang gambar bebas kayak begini, pakai pen tool gini, atau kita bisa pakai mode geometris. Kita pakai pen tool dulu ya. Saya nggak akan terlalu spesifik ngejelasin, kalian bisa lihat sendiri bagaimana saya membuat curve tiap lakukannya. Kenapa kok pakai pen tool tadi ya? Karena tadi kita gambar bebas dan ini akan jauh lebih mudah terlihat seperti gambar tangan beneran gitu. Ya, gambar dikit biar gambarannya jelas. Ini nggak usah. Oke, kita cukup segini dulu aja. Hal yang membuat gambar ini terlihat organik adalah tebel tipis kan tadi. Kita lihat di sini ada tebel tipis, ujung-ujungnya tipis, sini tebel. Nah, ini kita bisa achieve dengan cara kita tebelin dulu line yang mau kita pakai. Nah, di sini ada namanya with tool ya. Shift W ininya keywordnya. Nah, kita bisa drag semisal kita pengen tebelin sisi yang ini. Nah, kita bisa drag di sini. Drag di sini. Jadi seakan-akan kita gambar pakai tangan gitu, tebel tipisnya. Misal ini lebih tebel, oke ini lebih tebel. Bagian sini lebih tebel. Contoh aja ya nih ya. Contoh cepet. Nah, ini contoh tebel tipis yang bisa kita buat dari Illustrator. Walaupun dia pakai komputer, pakai mouse, tapi kita bisa buat lihat itu terlihat lebih organik kayak begitu. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita mau bikin logonya itu nggak usah terlalu organik dah, biar agak geometris sedikit. Bisa aja. Kita bisa pakai beberapa teori. Contohnya golden ratio theory. Ini teori yang sering dipakai oleh logo ya. Golden ratio itu apa? Golden ratio itu bilangan Fibonacci yang perbandingannya saya nggak tahu urutannya tepatnya berapa. 1, 2. Coba yang tahu garis Fibonacci ya. Golden ratio itu perbandingannya 1:1,618. Jadi setiap satu titik dengan titik lain itu perbandingannya 1,618. Contoh yang bisa dilihat adalah kalian bisa buat aja di sini persegi ya. Kalian bisa buat persegi di sini. Nah, contoh kita lihat ya, persegi ini punya ukuran kita buat 50 lah. 50 banding 50. Oke. Nah, semisal kita coba lakukan dulu. Nah, dia jadi seperempat lingkaran gini ya. Nah, garis Fibonacci ini perbandingannya tadi 1,1618. Nah, jadi jangan dikata desain grafis nggak ada matematikanya ya. Ada, ini tetap ada. Ini kita 50 kita bagi 1,618. Dapat 1 ini, ya kan? Kita bagi lagi ke 1,618. Dapat 1 pieces lagi. Oke. Kita bagi 1,618. Sorry. 1, per 1,618. Yang enak di Illustrator gitu ya, saya lupa jelasin tadi. Kalian bisa bagi kali tambah langsung di sini di Windows ini. Jadi kalian nggak perlu ke kalkulator dulu dan buka hasilnya berapa.
Nah, ini kita bisa lihat ya, garis Fibonacci ini terus ngikutin alur terus gitu sampai nanti makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah, ini adalah arti dari Fibonacci. Nah, gimana cara kita aplikasikan ke logo? Kita bisa ambil logo Apple tadi. Wait, logo Apple-nya mana tadi? Apple logo black. Oke. Kita bisa ambil contoh logo Apple tadi ya. Kita ubah dulu dia jadi agak silver. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana Fibonacci ini membentuk logo Apple ya. Nah, ya. Ini adalah salah satu pengaplikasian teori Fibonacci di logonya Apple. Lakukan ini dan lakukan lainnya itu dibentuk oleh garis Fibonacci. Nah, sekarang kita aplikasikan ke logo otak yang kita buat ini. Gimana? Kita bikin dulu sampel lingkaran yang mau kita pakai. Yang pertama, lingkaran ini kita pasin ke tengah-tengah logo. Oke, mungkin segini gedenya. Kita bisa atur. Nah, oke, segini. Nah, kita akan tentukan lingkaran-lingkaran selanjutnya. Kira-kira kita mau pakai ukuran berapa? Kita copy dia dan kita buat lagi yang lebih kecil. Dengan perbandingan 1:1,618 ya. Kita copy dia lagi, kita buat kita buat lebih kecil. Mungkin 4 cukup per 1,618. Nah, ini. Nah, ini kita bisa atur setiap dari lingkaran itu untuk membentuk si logo ini. Misalnya kita ingin taruh logo ini, lingkaran ini di sini. Nggak harus terlalu tepat ya, karena ini kan tulisan, ini gambaran tangan, abstrak, jadi nggak harus semuanya sama. Tapi usahakan untuk tetap ikuti rasio yang ada. Jadi jangan sampai kalian ambil lingkaran yang ini, terus habis itu kalian gedein dikit gitu. Harus tetap dengan rasio yang sama. Kalian pakai segini ya segini, kalian pakai lebih besar ya lebih besar. Itu adalah teknik dari golden ratio. Oke. Nah, kita udah ngomongin factoring nih, tentang factoring. Kenapa kok kita harus factoring semuanya? Semisal kalian bikin logo yang sifatnya logo type. Contohnya kayak tadi ya. Kita bikin reduce. Contohnya nih. Kita bikin vector logo type kayak gini. Ini salah satu logo yang pernah saya buat ya, namanya reduce. Nah, semisal kita pengen representasiin ini kepada gelas jus gitu, bahwa ini tuh artinya tuh gelas jus di sini. Nah, oke, kalian udah punya tulisan reduce ini dan ini adalah logonya. Jangan pernah lupa untuk ngefaktorin, oke? Apalagi kalau misalnya kalian pakai outline. Cara untuk ngefaktorin di ngubah semuanya menjadi shape di Illustrator adalah object terus expand, ya. Di expand, habis itu kalian oke. Nah, ini akan mengubah logo kalian yang tadinya bentuknya font menjadi shape. Ini juga bisa kalian pakai buat line. Tadi kita udah ngebahas ya bagaimana outline bekerja. Kita bisa buat tebal tipis. Contohnya ini. Nah, contohnya kayak begini. Kalian udah bikin tebal tipis kayak begini nih, ya kan? Kalian udah bikin logo dengan outline tebal tipis kayak begini. Tapi lupa kalian shape, lupa kalian convert jadi shape, jadi vektor. Ketika kalian gedein, dia akan hilang detailnya. Ketika kalian kecilin, dia akan numpuk detailnya. Karena bentuknya garis gitu. Ini adalah bentuknya garis, bukan shape. Itulah kenapa kalian harus convert ke object. Expand.
Oke, ketika kalian convert ke objek, dia digede tipisin akan konsisten. Lihat ya. Ini kita gede kecilin, dia konsisten. Kalau ini dia berubah. Tuh. Dia nggak konsisten. Oke, itu bedanya shape sama vector. Nah, wait. Untuk logo sendiri, catatan saya yang lain, jangan pernah kalian pakai logo dengan color gradient. Misalnya biru ke merah atau biru ke hitam, karena logo dengan color gradient sekarang ini udah nggak relevan. Oke, kalian nggak bisa membuat logo yang punya color gradient di sesuatu yang sifatnya cetak. Kita nggak bisa spesifik bahas banyak hal hari ini di Illustrator sendiri karena waktu kita nggak banyak. Kalau misalnya kalian butuh banget referensi untuk belajar Illustrator, kalian bisa buka Satori Graphic di YouTube. Satori Graphic itu bagus, dia ngajarin Illustratornya dan dia juga ngajarin bahas banyak logo. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang presentasi konsep. Oke, wait. Saya akan buka di sini. Wait, salah. Sorry. Ini bukannya. Wait. Oh, oke. Kita coba ini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh presentasi konsep yang saya buat. Nggak terlalu oke, cuma kalian bisa lihat konsepnya di sini. Yang pertama di sampul, oke, di sampul yang pertama. Halo Mas Ayong, tadi nomor saya OVO, oke. Yang lain belum ini ya, belum ngechat ya. Yang tadi menang, tolong kasih tahu. Di page pertama presentasi logo yang saya lakukan adalah saya menunjukkan logonya secara utuh di suatu yang kontras. Contohnya kayak ini. Ini saya pakai warna aslinya semuanya di presentasi konsep karena dia ini kebetulan tentang ekstrak melon ya logonya. Nah, saya tunjukin semuanya warna yang saya pakai hijau, kuning dan krem ini dan ini terlihat jelas. Jadi kalian harus nunjukin kejelasan di cover pertama logo yang kalian buat. Lalu di cover selanjutnya saya menunjukkan opsi lain dari logo tersebut. Jadi logonya bisa kelihatan kayak gimana, logonya bisa punya opsi warna yang kayak gimana, itu saya tunjukin di page kedua biasanya. Karena ini kan tadi yang hijau yang di logonya backgroundnya yang terang. Nah ini kita bisa juga bikin kayak begini gitu. Saya kasih tahu opsi logo yang lain. Terus yang ketiga saya kasih tahu beberapa beberapa warna yang saya pakai. Di sini ada primary color yang ada forest green, lalu ada secondary color lemon yellow, lalu ada shade atau mungkin accent colornya saya pakai shade of peach. Nah, di pemilihan warna ini juga kalian harus tahu emosi-emosi warna apa aja yang dibawa oleh sebuah brand. Karena tadi kita udah ngejelasin ya brand identity-nya seperti apa. Di sini saya pakai forest green yang merepresentasikan pertumbuhan, kesegaran, rasa aman. Lalu ada lemon yellow yang representasinya sifat yang bahagia, energi, passion, shade of peach. Kalian bisa temukan ini di sebuah jurnal. Kalian buka aja di Google, tulis a color psychology behind a brand. Di situ kalian bisa dapat lengkap, oke, untuk referensi. Nah, ini saya tunjukin di sini value-nya, lalu saya juga tunjukin beberapa opsi dari logo yang nanti bisa dipakai. Contohnya, gimana kalau logonya itu di bidang yang putih? Gimana kalau logonya itu di bidang yang kuning? Gimana kalau logonya itu di bidang yang hijau? Saya tunjukin semuanya di sini. Gitu. Termasuk detail-detailnya ya. Karena ini tentang sari lemon, di sini ada biji-bijinya, gitu, sini ada daunnya.
Nah, kalian juga bisa, ini saya akan tunjukin lagi. Wait, sorry. Kalian juga bisa nunjukin proses kalian membuat logo. Contohnya kayak begini. Kita serial. Nah, contohnya kayak begini. Kalian bisa, wait, oke. Kalian bisa tunjukin proses di balik pembuatan logo itu. Kayak tadi saya pakai golden ratio nih untuk buat logonya. Nah, gimana golden ratio itu pengaplikasinya yang saya akan kasih tahu di pembahasan kayak begini. Jadi klien itu punya apa ya? Punya pandangan, oh berarti logo ini nggak didesain secara asal-asalan gitu. Ada teori di balik logo ini. Contohnya si golden ratio-nya. Jadi kayak begitu. Ini untuk presentasi konsep, dan biasanya di akhir selain selain kayak begini, selain selain cuma opsi gini, saya juga ngasih preview gimana logo itu diaplikasikan ke dalam sesuatu yang nyata. Contohnya ada packaging botol gitu. Saya kasih sablonnya di sini, logonya di sini dalam bentuk 3D, atau mungkin body lotion, atau mungkin stationery. Jadi saya tunjukin itu bisa kalian pakai mockup di Photoshop ya. Nah, poin lain dari contoh-contoh dari logo yang saya buat ini, kalian bisa lihat logo ini sangat amat simple sebenarnya, ya kan? Karena PT Andika Ferial ini yang saya buat logonya ini adalah usaha untuk dekorasi dan konsultan konsultan arsitektur gitu. Jadi eh, feeling saya waktu itu adalah saya membuat sesuatu yang sifatnya solving problem. Jadi karena dia konsultan arsitektur, ide saya ya, cara berpikir saya supaya kalian bisa ikutin juga mungkin otak kreatifnya. Karena dia konsultan arsitektur, maka dia membantu orang tentang permasalahan arsitektur. Nah, kalian bisa lihat rumah rumah ini di sini. Rumah ini nih kayak puzzle yang belum selesai, ya kan? Dan ini ada kotakan kosong di sini, dan ini ada kotakan di bawahnya, dan Andika Ferial ini bisa membantu mencarikan potongan puzzle tadi. Itu adalah filosofi di balik sebuah logo. Kalian nggak perlu bikin filosofi yang terlalu rumit, yang orang-orang tuh sampai logo ini bercerita bla bla bla. Buat buat value yang menarik dari sebuah perusahaan, ambil dari klien-klien, ambil, habis itu kalian aplikasikan ke dalam logo. Jadi itu sesimpel mungkin. Dan logo ini sangat amat simpel. Kalian bisa lihat sendiri logonya kayak gini doang. Begitu. Dan ini lumayan ya logo ini. Saya punya beberapa konsep juga. Ini konsep yang outline contohnya. Oh iya, satu lagi poin yang saya ambil dari logo ini contohnya. Karena namanya Andika Ferial, saya ambil eh, yang di konsep kedua ini saya ambil inisialnya gitu. Jadi karena A, ya kan, huruf A di sini dan huruf F di sini. Ini adalah contoh inisial yang saya ambil dari Andika Ferial. Ini adalah ada opsi lain juga. Nah, kalau misalnya opsi lain ini, filosofi lainnya adalah ini garisnya nggak pernah putus, adalah hal sama lain. Jadi kayak begitu ya. Ketika kalian membuat sebuah logo, usahakan menyediakan opsi yang banyak dan juga kalian punya kreativitas tinggi. Gimana cara meningkatkan kreativitas ya? Dengan berlatih terus. Nggak pernah ada tutorial meningkatkan kreativitas. Jadi kalian harus tetap berlatih gitu. Oke, terima kasih. Semoga pelatihan logo yang cukup buru-buru ini ya, materinya bisa dicerna dengan baik. Sorry belum terlalu banyak praktek di ilustratornya karena ya tadi waktunya mungkin kurang kurang cukup ya. Nah, saya sebenarnya saya punya pelatihan logo juga gitu. Materinya sekitar 18 jam. Ini saya cuma punya waktu 1 jam, jadi ya sebisa mungkin kita sampaikan semuanya. Buat teman-teman yang tadi udah berpartisipasi buat join quiz OVO dadakan tadi, bisa DM saya nomornya berapa aja. Saya punya satu lagi kuis tambahan nih buat teman-teman. Cepet-cepetan aja di chat ya. Yang bisa jawab silahkan jawab, oke?
Apa syarat dari sebuah logo? Silakan tulis di chat. Apa syarat dari sebuah logo? Oke, Mbak Emma, udah saya ini. Ayo, siapa? Silahkan. Saya kasih waktu. Sebelum sesi tanya jawab, saya yang ditanya, mending saya nanya dulu. Tadi siapa namanya? Ana ya, Ana. Habis itu Emma. Wah, Mbak Emma jangan jawab lagi, Mbak. Gantian yang lain, Mbak. Biar yang lain juga ini. Ayo, siapa yang bisa jawab? Nggak ada nih, beneran. Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Nggak masalah. Tadi kurang. Oke, Regina. Oke, Regina, you got a second chance. Regina, apa aja appropriate, memorable, dan simple? Ya, boleh DM nomor OVO-nya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Udah waktunya. Thank you ya. Baik, Mas. Keren sekali nih materi yang disampaikan oleh Mas Ayom, dan tentunya menambah wawasan dan pengetahuan baru buat kita semua. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, buat rekan-rekan semuanya saya persilahkan jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Mas Ayom, atau bisa melalui fitur raise hand, atau juga bisa di kolom chat. Yo, silahkan yang mau bertanya. Mbak Diah belum ngechat saya ya, Mbak Diah ya. Tolong kasih tahu Mbak Diah. Lumayan buat beli cat Mbak. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan ke Mas Ayom. Ayo buat teman-teman yang ingin bertanya. Oke, ini ada rekan yang raise hand. Mungkin kepada Saudara Buntaran Chandra, saya persilahkan untuk bertanya. Oh ya, terima kasih. Selamat pagi, Bang Ayom. Pagi. Cuma sekedar penasaran aja, Bang. Dulu pas masih awam itu, kira-kira dalam membuat satu logo itu butuh waktu berapa lama ya, Bang? Terima kasih. Oke. Untuk timeline pengerjaan saya sendiri, waktu dulu masih sendiri ya. Jawabannya sebenarnya nggak bisa fix karena tergantung dari offering dan tingkat detail yang klien mau gitu. Karena gini, dalam membuat logo kita perlu tahu dulu kepada siapa logo itu saya buat gitu. Kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan besar, saya perlu hati-hati banget karena ada sesi research, ada sesi brainstorm yang lama, ada sesi meeting yang berkali-kali gitu. Saya pernah kerjasama sama salah satu perusahaan BUMN dan wah itu bener-bener makan waktu di meeting gitu. Saya meeting tuh bisa sampai seminggu lamanya untuk ngebahas tentang briefing logo. Karena logo itu, kenapa kok logo itu bisa sedetail itu bahasanya? Karena logo itu dibuat sekali dan kalau bisa dipakai selamanya gitu, ya kan? Logo yang efektif itu seperti itu. Karena kalau kita sering-sering ganti logo, nanti orang-orang nggak kenal kita siapa. Nah, untuk pengerjaan sendiri rata-rata dari bisnis-bisnis medium yang saya kerjakan itu biasanya 2 minggu. 2 minggu sampai 1 bulan. 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi kalau misalnya untuk project besar biasa saya bisa sampai 3 sampai 4 bulan. Jadi gitu.
Semoga bisa menjawab. Untuk saudara Buntaran, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oh ya, terus untuk tugas pembuatan logo ini berapa lama ya untuk peserta Vertizen? Tugas pembuatan logo apa ya? Saya tanya ke panitia, Bang. Baik, untuk tugas logo ini tidak ada. Jadi ini cukup pelatihan desain logo aja. Oh ya, Gitu, Mas. terima kasih. Baik, Mas. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini saya baca langsung aja ya Mbak, biar waktunya lebih efisien. Apakah ada referensi channel yang bisa mengajarkan penggunaan Adobe Photoshop? Silahkan buka channel Pix Imperfect. Oke, ketik PIX Imperfect. Oke, dia mengajarkan Adobe Photoshop dengan sangat amat epic. Silahkan buka channel tersebut untuk belajar Adobe Photoshop ya. Pix Imperfect. Bagaimana menentukan harga untuk satu desain logo? Karena menurut saya problem para desainer sekarang yaitu kesulitan dalam menentukan harga dengan customer. Oke, pertanyaannya bagus. Saya punya tiga tipe untuk pricing. Kalian bisa pakai yang namanya rate per hour, oke, hourly pricing. Semisal rate per hour saya adalah $10. Oke, saya rate per hournya $10. Setiap jam saya dibayar $10, contohnya seperti itu. Dulu waktu di Upwork saya seperti itu. Nah, semisal saya mengerjakan project itu selama 3 hari. Nah, selama 1 hari kerja itu kan ada 8 jam. Orang normal bekerja 8 jam sehari ya. Berarti kalau misalnya 3 hari, 8 kali 3, 24 jam. Berarti harganya 24 kali 10, $240. Misal kayak begitu. Jadi satu logo harganya $240 itu kalau misalnya rate-nya per hour. Tergantung. Rate per hour ini bisa naik, bisa naik, bisa makin mahal karena pengalaman yang pengalaman yang dijalani oleh desainernya. Jadi nggak ada rate tepat yang pasti untuk itu. Yang jelas seberapa berpengalaman kalian. Lalu ada juga rate per value atau flat biasanya. Nah, kalau misalnya ini kalian menentukan harga sesuai dengan kemampuan klien, oke? Atau sesuai dengan kemampuan klien dan berbanding lurus dengan skill kalian, pengalaman kalian. Jadi semisal kalian baru banget mulai logo nih dan kliennya juga klien yang baru mulai usaha. Berapa ya harganya kira-kira? Kalian lihat aja penghasilan dia per bulan itu berapa. Kalau misalnya saya nih, saya biasanya kayak begitu. Penghasilan per bulan berapa kalian kalikan 2. Contoh, usahanya usaha Taiti gitu. Taiti pinggir jalan gitu. Per bulannya dia penghasilannya berapa? Penghasilannya 5 juta. Oke. Kalian kali 2, 5 juta itu 10 juta semisal. Dan kalian negosiasikan dari situ. Karena gini, kenapa kok harganya bisa sampai 10 juta bang? Padahal kan dia cuma Taiti pinggir jalan. 10 juta dari 2 bulan itu yang nantinya logonya akan dipakai selamanya gitu. Selama usaha itu masih ada. Jadi menurut saya itu worth it. Kalau misalnya kalian, nah ini yang paling penting dari sistem flat pricing, kalian harus pinter dalam negosiasi. Kalau saya sendiri, biasanya saya kombinasikan. Contoh, saya kasih range harga dari 7 sampai 10 juta, misal. Dari 7 sampai 10 juta. Di 7 juta, saya kasih 7 juta ini pengerjaannya sebulan, revisinya 5 kali. Oke, yang 7 juta. Yang 8 juta, saya kasih revisinya 10 kali, pengerjaannya 15 hari. Yang lebih mahal lagi, saya kasih revisi lebih banyak dan pengerjaan lebih cepat. Kayak begitu. Itu adalah contoh pricing dalam desain logo.
nggak harus sekian juta langsung ketika kalian baru mulai, karena kalian juga belum punya portofolio. Silahkan kalian mulai dari harga-harga rendah dulu, kayak contohnya 200.000, 300.000. Terlihat sedikit memang, tapi lambat laun kalian bisa meningkatkan value kalian, dan kalian bisa meningkatkan tarif kalian kayak gitu. Jadi jangan terlalu minder dan belajar untuk negosiasi kayak gitu. Kalau misalnya kalian bisa eksperimen juga, kalau misalnya kalian sebutin pricing, habis itu customer ngilang, jangan terus putus asa ya. Biasanya kan ada tuh, gimana kita nentuin harga logo, habis itu kita udah nentuin harga logo kita 700.000 nih buat klien ini. Terus kita ngomong sama kliennya, terus kliennya nggak datang lagi, ya kan? Jangan sampai putus asa. Kalian bisa nanya ke kliennya, kira-kira kalian ngajuin berapa, kayak gitu. Misal kita cuma punya budget 200.000, kalau 200.000 kita nggak bisa, kayak naikin lagi jadi 400.000 atau kayak naikin jadi 500.000 kayak gitu. Negosiasi, pinter-pinter untuk negosiasi. Oke. Oke, next. Ada Mas, saya mau bertanya, dalam awal berbisnis atau usaha, bagaimana cara menentukan jenis atau bentuk logo yang lebih baik digunakan? Saya akan menyarankan kalau misalnya kalian membuka usaha kuliner, oke, kita harusnya lebih spesifik ya, usahanya usaha apa dulu? Usaha kuliner kah, usaha fashion kah, usaha dan lain sebagainya. Kalau kalian mulai usaha kuliner, saya akan sangat aman sarankan kalian pakai logo type yang ada nama kalian, yang jelas, yang gampang kebaca. Oke? Itu akan membuat brand kalian jauh lebih mudah untuk dikenal. Jangan langsung pakai simbol, karena orang-orang nggak ngerti simbol kalian apa. Tadi udah saya jelasin, Nike kalau nggak sebesar sekarang, orang-orang nggak akan ngerti itu, tahu centang itu apa artinya, nggak akan ngerti. Oke? Jadi usahakan pakai logo tag. Nah, kalau misalnya kalian bikin fashion, kalian harus spesifik dulu nih, fashionnya apa dulu? Fashion cewek kah, fashion cowok kah, fashion hardcore kah, atau fashion yang minimalis kah? Kalau fashion, saya sarankan kalian punya simbol, kalian punya logogram, tapi kalian juga punya logo type. Jadi ada logo type-nya, ada logogramnya. Logo type-nya itu bisa kalian sematkan di price tag, logogramnya bisa kalian sematkan di label, ya kan? Kan baju ada label-labelnya tuh biasanya tuh di belakang. Nah, itu bisa pakai simbol yang simple. Tapi kalau misalnya di price tag, kalian kasih logo type yang ada nama kaliannya, kayak begitu. Jadi harus spesifik ya, bisnisnya apa dulu dan logonya perlu untuk apa, kayak begitu. Oke. Baik, mungkin terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Juga terima kasih juga ke Mas Ayum yang telah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Dan mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kembali di lain kesempatan. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, dan sebelum saya tutup kegiatan pada pagi hari ini, kepada rekan-rekan semuanya, saya harapkan untuk bisa open kamera karena akan diadakan sesi dokumentasi. Silahkan untuk rekan-rekan yang tidak ada kendala bisa langsung saja menyalakan kameranya. Sorenya tadi sebelumnya panitia belum ngabarin saya buat ini ya, buat akhir acaranya ya. Jadi kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan yang kira-kira belum jelas, kalian bisa tanyain ke DM Instagram saya aja ya. Thank you. Oke, terima kasih Mas. Oke, langsung saja kita mulai sesi dokumentasinya dari slide 1, 3, 2, 1. Lanjut ke slide 2, 3, 2, 1. Baik, terima kasih buat semuanya. Sebagai penutup, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan dan bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Sebelum saya akhiri kegiatan pagi hari ini, tentunya saya mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Ayom yang telah bersedia menjadi narasumber kita pagi hari ini,
Dan tentunya tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah bersedia join pada kegiatan kali ini. Kemudian pesan saya yang terakhir yaitu tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Anis Faidatun selaku moderator pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you panitia. Thank you semuanya. Baik, terima kasih juga Mas. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Ayom. Terima kasih Mas Ayom.